Oke, ini lucu banget. Jadi Indonesia tuh masih ada 6 pertandingan lagi, 4 home dan 2 away. Nah, di away tahun depan, bulan Maret, kita kan bakalan ketemu sama Bahrain. Nah, Ya. Bahrain Football Association bikin pernyataan, mereka mau meminta gitu ke AFC dan FIFA untuk pertandingan lawan Indonesia yang harusnya di home Indonesia kan, untuk diadakan di luar Mm-mm. Indonesia. Hai, lu Itu nanti gila bulan mengkali. Maret 2025. Mereka saking udah parnonya karena kejadian Takut kemarin, sekali ya. sampai akhirnya minta bikin pernyataan kayak begini nih. Jadi mereka merasa terancam dengan kata-kata hinaan dan Terancam. hujatan-hujatan netizen Indonesia usai pertandingan Bahrain lawan Indonesia kemarin. Jadi mereka merequest untuk memindahkan pertandingan ketika melawan Indonesia di Maret Pengecut ini 2025. namanya. Jadi udah takut duluan guys. Siapa suruh gitu kan? Maksudnya mereka menuai apa yang mereka tabur kemarin. Kalau mereka mainnya kayak kemarin lawan Cina, kita masih bisa terima kalau wasitnya Iya. seperti itu. Asal wasitnya kayak kemarin gitu. Tapi ini kan enggak. Apa-apaan nih? Bahrain minta venue lawan timnas Indonesia dipindah ke luar Republik Indonesia. Jadi mainnya nggak di Indonesia. Diumumkan oleh Bahrain FA atau Bahrain Football Association, ya itu federasi sepak bolanya Bahrain. Alasannya salah satunya adalah keamanan. Kenapa? Karena Kok takut akun duluan Bahrainnya sih? aja udah kena serang warga kita nih gara-gara hasil seri kemarin. Ya emang wasitnya kurang asem juga itu. Jadi karena merasa ancaman segala macam itu, Bahrain minta ke AFC dan FIFA harusnya itu untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang ketemu timnas Indonesia itu mainnya di luar Indonesia. Tapi gini loh, Bang Bahrain. Atau main di Bahrain saja. Ini kan tujuannya preventif ya, maksudnya biar nggak terjadi apa-apa. Jadi, lu setakut itu sama kolom komentar. Ya itu satu. Nah yang kedua, kalau lu takut kan berarti ini serinya bener dong, ah? Berarti kejadian ini bener dong, ah? Berarti ada sesuatu dong di baliknya sampai setakut itu. Wajar dong kita marah. Atau logika gue yang nggak nyampe ya? Apa sih? Ini gimana sih maksudnya? Berita lawak muncul lagi dari Bahrain. Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan perpindahan venue melawan Indonesia agar digelar di luar Indonesia. Takut ente Konyol ya. bang. Emang kalau ngomongin negara satu ini nggak habis-habis lucunya. Lawak, lawak, lawak. Jadi secara resmi timnas Bahrain melalui akun Instagram federasinya mengumumkan bahwa mereka sedang mengajukan ke AFC, ke bapak mereka ya kan, ingin memindahkan Iya. venue pertandingan Presiden AFC kan kandang orang timnas Indonesia Bahrain yang juga semula ya. di GBK supaya dipindahkan di luar Indonesia. Itu kan kayak goblok. Iya ngerti, ketua AFC itu bapak kalian, tapi yang nggak gini-gini juga lah. Kalau semisal permintaan nanti disetujuin sama AFC, wah kita wajib protes besar-besaran dong. Kayak kita mau aja main di Bahrain. Padahal main di Bahrain tuh nggak ada untungnya sama sekali. Siapa yang mau coba main di kandang Bahrain? Mata di laser. 90 tambah 6, 98. Tambah orang tolol lagi nih satu. Banyak banget sampahnya. Ngapain juga main di sana? Rugi semua. Alasannya juga bisa banget untuk menjamin keselamatan pemain Bahrain. Lah, emang kalian pikir kalau main Indonesia nggak aman? Aman bos, aman. Sumpah aman. Ayo sini, datang aja datang. Paling cuma perut keluar paku. Aduh gini ya negara Bahrain, negara yang punya AFC, negara yang punya seluruh sepak bola Asia. Kalau kalian mau lolos Piala Dunia, ya kan, langsung nggak mau ribet, udah nggak usah diadain kualifikasi zona Asia, ambil aja golden ticketnya, kalian langsung berangkat sendiri dari sana. Iya. Negara nggak mau rugi sama sekali, emang. Tolol. Tapi untungnya PSSI gerak cepat, ya langsung menegaskan bahwa tetap di Indonesia dan PSSI akan bersurat ke Mantap. FC. Tapi nggak tahu apakah si Bapak Bahrain akan membela anak-anaknya, ya kita lihat nanti. Yang penting Pak Arya Sinulinga udah mengkonfirmasi bahwa PSSI tetap mengawal untuk venue-nya tetap di Indonesia. Ya iyalah, tolong aja pindah kemana kita Singapura. Federasi Sepak Bola Bahrain telah mengajukan ke AFC dan FIFA agar pertandingan Indonesia melawan Bahrain yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Maret 2025 nanti agar dimainkan di tempat netral. Ini karena Federasi Sepak Bola Bahrain merasa Belum apa-apa sudah keamanan timnas ketakutan Bahrain ya. apabila masih dilaksanakan di Stadion GBK itu merasa terancam teman-teman. Biasa Apabila aja. ini disetujui oleh AFC dan FIFA,
harus dipindahkan ke tempat netral. Saranku itu harus di luar benua Asia teman-teman. Contoh, dipindahkan ke benua Eropa. Tempatnya itu ada di negara Belanda. Ini kalau menurutku ya teman-teman. Wah, Ya, betul. selain Masuk itu akal. teman-teman, seharusnya kita sebagai netizen, sebagai supporter timnas Indonesia, seharusnya kita tetap dukung, kita tetap support timnas Indonesia, dan kita doakan timnas Indonesia agar lebih berkembang lagi teman-teman. Amin, amin, Apalagi amin, Pak amin. Erick Thohir rencananya akan melakukan evaluasi apabila timnas Indonesia tiba di Indonesia nanti teman-teman. Wah, kita sebagai netizen dan supporter timnas Indonesia tugasnya cuma mendukung, support, Ya. dan doakan teman-teman. Sepakat ya. Seharusnya kalau timnas Indonesia sudah naik level, kita sebagai netizen, sebagai supporter timnas Indonesia, seharusnya kita juga naik level teman-teman, agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini lagi teman-teman, yang ujung-ujungnya itu merepotkan timnas Indonesia juga teman-teman. Kalau menurut kalian teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komen teman-teman. Timnas Bahrain ingin memindahkan laga timnas Indonesia melawan timnas Bahrain di tempat netral. Kalau saranku yaitu tadi, dipindahkan di Belanda teman-teman. Itu tempat paling netral kalau kataku. Kalau menurut kalian teman-teman, tempat paling netral ada di mana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih. Mantap. Salam olahraga, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang masih tetap setia menonton video-video yang ada di Falco Ngoe Channel ya. Berbicara tentang Bahrain yang mengajukan surat resmi melalui akun Instagramnya ke AFC. Ini tentu menurut saya secara tidak langsung bahwa Bahrain sendiri mengakui wasit yang memimpin laga antara Indonesia versus Bahrain itu melakukan hal yang konyol dan goblok. Ya, kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Sebuah ketakutan yang sangat berlebihan ketika mereka belum apa-apa sudah mengajukan surat, sudah takut duluan. Mereka mungkin trauma atas sikap, atas reaksi dari netizen Indonesia yang begitu masif ya menyerang akun medsosnya Bahrain. Dan kalau permintaan dari Bahrain ini disetujui oleh AFC, saya kira kita netizen Indonesia tidak boleh tinggal diam. Ya, memang Bapak Erick Thohir sudah melakukan membalas surat itu dan memberikan sebuah penegasan bahwa venue pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia akan tetap dilakukan di Indonesia. Dan ini masih lama, masih tahun 2025 bulan Maret. Kok udah takut duluan ya? Jadi, tapi tenang saja ya, kalau ada orang Bahrain yang menonton video ini, tenang saja, sampaikan ke Federasi Sepak Bola Anda bahwa orang Indonesia itu baik-baik kok. Ya, orang Indonesia itu kalau diperlakukan tidak baik, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika atau setiap kali tamu yang datang ke Indonesia, itu pasti diperlakukan dengan baik. Komentar teman-teman terkait dengan Bahrain ini seperti apa? Karena kita tahu sendiri bahwa Presiden AFC sendiri adalah orang Bahrain. Jadi ini patut kita waspadai bersama ya teman-teman. Bahrain mohon pertandingan antara Indonesia dan juga Bahrain diadakan di luar wilayah Indonesia ataupun di luar negara Indonesia. Kenapa? Kalian takut? Kan? Dengan alasan safety ataupun keselamatan. Jadi saya agak terkejut dan saya pasti jutaan rakyat Indonesia juga terkejut. Sebab before ini masalah Bahrain dengan Indonesia disebabkan wasit ataupun pengadil. Permainan sepatutnya tamat pada minit ke-96. Tapi Iya. tiba-tiba jadi minit Kita ke-99. bermasalah dengan wasit, bukan dengan Bahrain Itu ya. nampak pengadil ataupun wasit tidak telus. Dan hal itu hal wasit. Tiada kena mengena dengan timnas Bahrain.
Jadi kenapa tiba-tiba mereka mau request pada AFC supaya tukar venue? Dan sekiranya AFC accept, satu perkara yang sangat merugikan untuk Indonesia. Rugi sebab tidak bisa beraksi di hadapan penyokong sendiri. Sangat rugi. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni, Bahrain dia takut, khawatir ataupun di Malaysia kita panggil goyang. Goyang sama fans Indonesia yang sangat fanatik. Dan disebabkan fans Indonesia yang sangat fanatik, pasti akan dapat bagi kelebihan kepada timnas Indonesia, pasti dapat kalahkan Bahrain. Jadi harap AFC tidak accept permohonan daripada Bahrain ni sebab nampak sangat tidak adil. Kenapa bila dengan tim-tim ASEAN ada saja benda yang kalian tidak puas hati? Kenapa? Kan kalian harus terima yang tim-tim ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand semua sudah perform, sudah berubah lebih bagus dari dulu. Bisa imbang kalian dan juga bisa kalahkan kalian. Jadi jangan takut. Kita teruskan permainan di Indonesia. Okay? So hope AFC teruskan seperti biasa. Dan apa pendapat kalian? Komen-komen. Wajarkah Bahrain membuat Nggak wajar, permohonan Bang. seperti ini? Bahrain, ngapain kamu takut datang ke Indonesia? Sini, datang ke Indonesia ya. Gak perlu takut, toh kita main bola bukan perang kok ya. Kalau perlu nanti ke Indonesianya sama abang ini ya, biar seru, biar rame abang ya. Nggak perlu itu lapor-lapor sama FIFA, sama AFC untuk pindah tempat. Toh kita kemarin udah bertamu sama kamu. Sekarang giliran Iya. kamu dong bertamu ke kita ya. Masa pindah Udah tempat? takut Nggak duluan. adil dong. Emangnya yang ditakutin itu apa sih? Gak mungkin juga supporter timnas Indonesia tuh bakal anarkis. Gak ada ceritanya supporter Indonesia tuh anarkis ya. Kecuali kalau supporter klub itu dia bangku ya. Orang kalau nggak ngerasa bersalah itu harusnya nggak usah takut. Kecuali Iya, kalau biasa kamu aja. ngerasa bersalah itu dia, wajar aja kamu takut ya. Terus ini datang ke Indonesia nggak usah lapor-lapor sama FIFA sama AFC. Mentang-mentang bapakmu itu jadi presiden di AFC. Timnas Bahrain ketar-ketir melawan King Indo. Kalian lihat berita di atas ini? Bahrain ketar-ketir lawan King Indo di GBK. Bahrain udah kemarin serinya karena dilebihin waktu, sekarang minta main di luar Indo. Nggak Apa jelas sih yang banget. dikejar? Udah yakin banget emangnya bakal lolos ke Piala Dunia? Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah. Oh, cemen lu. Masa gara-gara serangan digital ke wasit sama asosiasi sepak bola mereka, Bahrain minta laga tandang timnas kita nggak main di Indonesia. Dih, pada nggak paham aturan FIFA atau gimana sih? Baca dong makanya aturan penempatan tempat kandang di aturan FIFA tuh soal preliminary round Piala Dunia. Cek dong artikel 22 di situ. Jadi menurut aturan itu laga kandang bisa pindah ke tempat netral kalau rencana keamanan yang dibuat panitia lokal tidak memenuhi syarat struktural, teknis, dan operasional Masih sesuai paham dia, Bang. peraturan keamanan FIFA. Ini pernah kejadian nggak? Pernah untuk laga Irak dan Ukraina. Tapi emang karena negaranya kondisinya tidak Mau aman, perang. bukan karena ngerasa nggak aman gara-gara serangan digital. Lah, lagi juga gamenya masih lama, bray. Ngapain diinspeksi dari sekarang? Buktinya juga kemarin lawan Australia aman-aman aja ya kan? Satu kata deh buat kalian. Cemen. Bahrain menolak Cemen. main di GBK. Ini bener-bener konyol dan lawak menurut gua. Bahrain, lu ngerti kagak konsep home away? Kemarin kan udah main di kandang lu. Ya sekarang main di kandang kita lah, Indonesia. Lu kalau kagak mau datang ke Indonesia ya udah, lu nyerah aja. Jadi timnas kita menang WO. Menang tanpa harus bertanding dengan kalian, dapat 3 poin secara cuma-cuma. Ya udah, itu memang udah rules-nya. Ngapa lu jadi minta Indonesia sama Bahrain nanti mainnya di luar negeri? Lu siapa, bro? Enak bener lu dengan alasan keselamatan. Astagfirullah. Gue kasih tahu, timnas kita, masyarakat kita nggak akan ngapa-ngapain kalian, nggak akan. Justru di sini di Indonesia akan menunjukkan ke kalian gimana caranya menyambut kalian dengan baik walaupun kalian sudah zolim. Gimana caranya bisa menang 3 poin dengan halal walaupun kalian mendapatkannya dengan haram. Dan kalian gak usah takut, di GBK Biasa rumputnya kayaknya aja. udah bagus.
Cocok banget buat kalian nanti kalau mau Nggak ada guling-guling laser juga FC. di GBK. Cocok juga buat pemain kalian kalau mau tiduran lama-lama. Jadi nggak usah khawatir bro. Jadi tolong banget buat PSSI dan jajarannya jangan sampai Indonesia main di luar negeri ya lawan Bahrain. Kita harus benar-benar main tetap di Indonesia. Mau di GBK kayak mau di stadion yang mana kayak. Yang penting tetap di Indonesia. Agar semuanya terjadi dengan sportif ya guys ya. Karena 3 poin ini benar-benar sangat penting. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Kenapa lu? Hah? Kenapa minta pindah? Takut, nggak bisa Takut. guling-guling. Takut. Kurang luas tempatnya. Tenang aja. Indonesia tuh negaranya luas ya. Lebih luas daripada negara lu. Lu mau guling-guling kek ya. Sampai Pulau Komodo sana bebas. Ya, bebas. Datang aja, udah datang. Gak usah takut ya, gak usah takut. Gak bisa guling-guling, bisa. Di sini bisa, bebas. Lu mau ngapain aja, mau guling-guling kek, mau apa? Enak aja lu, minta pindah-pindah. Mentang-mentang punya papa di AFC. Repotin banget lu, ya. Repot banget hidup lu. Pengen main di Piala Dunia lu ngerepotin semua orang. Lihat noh, Oman noh, diserang gara-gara lu. Memang sangat tidak masuk akal ya ketika Bahrain ini belum apa-apa sudah merasa takut duluan. Alasan keamanan lah, apalah. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat berlebihan ya teman-teman. Ketika mereka meminta untuk pertandingan antara Indonesia versus Bahrain itu diadakan di luar Indonesia. Gila nggak sih? Ya, kalaupun disetujui ya, kita sesuai dengan usulan netizen tadi bahwa tempat yang paling netral sebaiknya di Belanda ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau mainnya di Belanda itu, supporter Belanda itu seperti apa ya. Akankah mereka memakai baju orange ataukah separuhnya orange, separuhnya merah? Tambah lagi Federasi Sepak Bola Belanda dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia kan sudah bekerja sama ya, walaupun masih di sepak bola wanita ya. Kita nantikan saja. Nah teman-teman, berikut ada video reaksi dari netizen terkait dengan seorang influencer ya dari Bahrain yang mengejek-ejek Indonesia. Mari kita simak lagi. Informasi penting untuk seluruh fans timnas Indonesia. Darurat guys, ada salah satu orang Bahrain yang memosting di akun media sosialnya dengan postingan seperti ini. Benar-benar nggak bisa didiamin ini guys. Berani kau cari masalah dengan fans timnas Indonesia ya. Nih aku share langsung nama akun media sosialnya guys. Noaimi9 yang ada centang birunya. Hal-hal kayak gini ini memang nggak bisa kita diamin guys. Makanya kita sebagai fans timnas Indonesia, kalau ada yang merendahkan kayak gini, kita nggak boleh tinggal diam guys. Apa coba maksudnya buat kayak gini? Pokoknya aku himbau buat semua fans timnas Indonesia tanpa terkecuali. Dan kalian share konten aku yang ini agar semua fans timnas tahu kalau ada salah satu orang yang tak punya adab kayak gini guys. Dan kalau kalian udah nonton video aku ini, langsung kalian silaturahmi dan kalian tahu kan harus ngapain. Aduh, Bahrain. Aku tunggu di akun ini guys. Kita ketemu di titik kumpul akun ini sekarang juga. Lihat aksinya dia nih. Ini sangat memalukan sehingga membuat mereka takut sendiri ya. Anak bangsa Indonesia dimanapun kalian berada, siapapun dirimu dan dari manapun asal daerahmu, tolong, selagi kamu masih mengakui Indonesia sebagai tanah airmu, selagi kamu masih mengakui bangsa Indonesia sebagai bangsamu, tolong habiskan akun orang ini. Orang yang telah menghina lagu kebangsaan di Indonesia ini, hapus akunnya. Saya minta dengan hormat, tolong. Pemain yang benar-benar kreatif yang punya visi, ya itu sebenarnya cuma satu, itu Tom Haye, sesimpel itu dicadangin. Itu gue gak habis pikir, jujur gue shock, agak kaget lihat line up-nya. Hah, main kayak gini. Lu sebagai pemain, kalau lu diberi kesempatan, dan ini gue berkali-kali bilang ke kalian, kalau lu diberi kesempatan untuk bermain 2 menit, 3 menit, 1 menit, 15 menit, setengah jam, lu harus buktikan. Rizky Ridho, Rizaldi Malik itu membuktikan bahwa mereka itu harus
layak diberi kesempatan. Ya, Sekarang buat betul. apa kita main bagus kalau next match-nya dicadangin lagi? Ya kan? Ya kan nggak paham gue. Sementara Witan itu ya lumayannya justru yang punya power Jadi super sebagai sub super lebih sub. bagus ya. Kenapa dia jadi starter? Asnawi itu kayak orang bingung, berkali-kali ambil keputusan yang salah. Ngelewatin Udah salah, kapten bingung lagi. tunggu lawan jarak dekat baru dia passing. Nyaris nggak ada kombinasi. Kombinasi itu lebih sering di sayap kanan, tapi nggak create chances. Terlalu terlalu textbook, terlalu pasif, kurang pergerakan, kurang lari, kurang buka ruangan, dan kayak baru kenal, baru ketemu loh. Jadi sekarang itu semua masih terbuka. Semua main 4 pertandingan, hanya Jepang 10 poin. Oke, ini Jepang sapu bersih. Udah, ya gue rasa tanpa gue bilang kalian juga tahu, sadar. Rank 2 sampai rank rank 6. Rank 2 sampai rank 6 itu cuma selisih 2 poin. Rank 2, 3, 4 poinnya sama 5 poin. Australia, Saudi, Bahrain 5 poin. Indonesia, Cina 3 poin. Jadi selisih hanya 2 poin. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Oke? Harusnya Australia bisa away. ya. Nanti Jepang nanti Di Jepang kandang. di kandang dulu baru away. Nanti bulan Mei baru Australia. Artinya dari 3 tim ini ya kita harusnya bisa raih 3 poin. Harusnya. 3 kali 3. Kalau seandainya kita minat menang. Sekali lagi kalau kita minat menang. Karena ya apa yang terjadi ya kecewa lah. Oke? Sudahlah bang. Jadi yang sedikit membuat Lupakan gue itu. setelah match ini selesai adalah hasil dari Saudi Bahrain membuat kita ya ada harapan lagi. China min 9 goal difference, Indonesia min 1, Bahrain min 4, Saudi min 1. Jadi asumsi kita menang lawan Bahrain lah di kandang. Ya dari sisi gol sama poin kita udah unggul. Jadi salah satu definitely kita harus menang untuk bisa ngalahin. Apalagi kalau 3-3-nya kita menang semua di kandang. Nah itu bisa. Teman-teman, saya sedikit menanggapi terkait dengan tadi ya 2 video ada ajakan bahwa ayo seluruh warga negara Indonesia yang masih mengakui bahwa Indonesia ini adalah tanah air kita, mari kita rame-rame berkunjung ke akun medsosnya si manusia bangsa tadi ya, yang mengolok-olok lagu kebangsaan kita. Teman-teman tentu tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Kemudian berbicara tentang peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, sebenarnya masih ada. Harapannya masih ada, karena masih ada round 4. Tapi round 3 ini saya masih optimis. Karena pertandingan kemarin Arab Saudi melawan itu kan hasilnya imbang. Jadi masih ada kesempatan buat Indonesia lolos ke Piala Dunia sampai ke round 3. Bagaimana komentar teman-teman terkait dengan manusia bangsa tadi yang mengolok-olok Indonesia? Mungkin inilah yang menjadi dasar dari Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengajukan perpindahan venue pertandingan di luar Indonesia. Mereka takut karena ini boleh saya katakan takut sebelum bertanding. Kalau begitu tidak usah datang, biar kita menang WO saja. Teman-teman jangan lupa komentar ya.